warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kajian sore ya, di Masjid Ahmad Yani rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Fi Abwabil Ajri wa Kafaratil Khataya, yaitu pintu-pintu pahala dan penghapus bagi dosa. Yang sekarang kita sampai pada bab yang termasuk pintu pahala dan penghapus bagi dosa kita, yaitu az-zikru, yaitu zikir. Yang mana kita tahu zikir ini merupakan perkara yang sangat penting, terutama untuk hati kita. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan az-zikru lil qalbi kalma lis-sama. Keadaan zikir bagi hati kita itu seperti pentingnya air bagi ikan. Maka kata beliau, fa kaifa yakunu halus sama idza ukhrija minal ma'. Maka perhatikan bagaimana keadaan ikan kalau dia dikeluarkan dari air. Maka begitu juga keadaan hati kita kalau hati ini kemudian lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita perhatikan dalam banyak ayat Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, maka kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wadhkuruni adzkurkum. Hendaklah kalian banyak mengingatku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan jangan kalian termasuk orang yang kufur. Atau dalam surat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udhkurullaha dzikran katsiran. Hendaklah kalian banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Bahkan kalau perlu lisan ini tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir ini kata ulama maknanya bisa zikir dalam artian secara hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau zikir dalam artian yang kita ucapkan dengan lisan kita, atau zikir dalam artian kita ingat zikir dengan jawarih. Setiap kali kita ingin melakukan suatu amalan, maka kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Maka itu juga termasuk zikir. Zikir dalam hati atau zikir dengan hati ini misalnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu mereka orang-orang yang kalau melakukan sesuatu yang fahsyah, aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka, maka dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung ingat kepada Allah. Ya, jadi orang beriman bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan salah atau melakukan dosa, tapi ketika mereka jatuh kepada dosa atau mereka telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka, maka dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Maka hati mereka terpaut dengan Allah, mereka khawatir Allah Ta'ala mengawasi mereka. Maka mereka pun kata Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun langsung mohon ampun kepada Allah atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirruna ala ma fa'alu, dan mereka tidak lagi meneruskan, tidak mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Ini orang yang zikir dengan hatinya. Ketika mereka beristighfar, maka mereka berzikir dengan lisannya. Ketika mereka tidak lagi mau melakukan kesalahan yang sama, maka berarti mereka sudah melakukan zikir dengan amal perbuatannya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir ini Masya Allah sangat penting dalam hidup kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah beliau kepada para sahabat mengatakan, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan tentang seutama-utama dari amalan
untuk kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan dia ini lebih suci ya di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan dia ini mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqid dhahab wal wiraq, dan dia lebih baik dibandingkan kalian berinfak dengan emas atau kalian ya berinfak dengan perak. Wa khairul lakum min an talqu aduwakum, dan dia ini lebih baik dibandingkan kalian mengalahkan musuh-musuh kalian. Fatadribu a'naikum, ya, yang musuh-musuh tadi mungkin mereka ya memukul tengkuk-tengkuk kalian. Wa yadribu a'naqakum, atau ya mereka yang atau engkau yang memukul mereka atau mereka yang memukul engkau. Maka para sahabat mengatakan, bala, tentu saja wahai Rasulullah, kami ingin tahu amalan yang begitu mulia ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zikrullahi ta'ala, yaitu kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zakara, kalian ingat kepada Allah. Dan ingat ini tadi sesuai dengan kondisi kita. Kita melakukan kesalahan, ingat ya Allah. Allah tidak reda hambanya ini melakukan maksiat, maka dia hentikan maksiatnya. Ingat, oh dulu pernah melakukan kesalahan, maka dia tahu Allah itu zat yang maha pengampun, maka dia langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masuk zikir. Bahkan termasuk mohon ampunnya yaitu dia dalam ucapkan astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah yang maha mulia. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya inna likulli syai' shikaluhu, ya, sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya. Wa in shikalatul qulub zikrullah, dan sungguh apa yang bisa membersihkan dari hati manusia itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang, ya kita tahu ketika mereka banyak kotoran dalam hatinya, mungkin karena maksiatnya, maka niscaya ya akan hilang ketenangan dalam jiwanya. Tapi kemudian dengan banyak berzikir, maka pelan-pelan akan ya terkikis dosa tadi, sampai kemudian Allah pun menyampaikan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui hanya dengan zikir tadi, kemudian karena dosa tadi menjadi bersih, hati orang ini pun menjadi tenang. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang mereka hatinya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya hatinya ini akan seperti hati yang hidup. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang hatinya tadi jarang berzikir, apakah hatinya ataupun lisannya jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya ya kotoran atau maksiat tadi terus akan bertumpuk sampai kemudian hatinya bisa tambah sakit, bahkan hatinya pun menjadi hati yang mati. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang kata beliau, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, perumpamaan mereka yang berzikir kepada Rabbnya dan perumpamaan mereka yang tidak berzikir kepada Rabbnya, yaitu mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan mereka yang hidup dan mati. Karena memang hanya hati yang hiduplah yang dia itu akan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hati yang mati, maka tentu dia akan susah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, orang yang banyak berzikir, ma'asyar muslim rahimani wa rahmatullah, ya niscaya mereka pun akan selamat dari godaan syaitan. Karena syaitan itu memang mencari kesempatan ketika seorang hamba itu dia lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya diceritakan bahwa sesungguhnya Yahya bin Zakaria, ya Yahya bin Zakaria ini Nabi Yahya, maksudnya Nabi Yahya, ya putranya Zakaria atau putranya Nabi Zakaria, beliau ya pernah memerintahkan Bani Israel untuk menjaga ya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa amrikum bi dzikrillah katsira. Ini perintah Nabiullah Yahya. Aku perintahkan kepada kalian supaya kalian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mathalu dzalika
kamathalir rajul talabul adu sira'an fi adhari hatta ata hasanan fa ahras nafsahu fi. Sesungguhnya perumpamaan mereka yang berzikir tadi seperti seseorang yang sedang mencari musuhnya. Maka orang yang berzikir tadi, Masya Allah, dia akan betul-betul hati-hati. Ketika dia ucapkan dengan lisannya, maka dia akan mencoba merenungi dengan hatinya. Orang mencari musuh tadi hati-hati betul, jangan sampai dia melakukan kesalahan. Ya, maka kata Nabi Yahya bin Zakaria, maka orang yang berzikir tadi seperti dia sedang mencari musuhnya. Ya, yang wa kadzalika al-abdu la yanju minasyaitan illa bidzikrillah. Dan sungguh kata Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, tidaklah seorang hamba dia akan selamat dari godaan syaitan kecuali orang ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di antara yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW yaitu zikir dengan membaca zikir pagi dan sore. Ya, insya Allah orang yang membaca zikir pada waktu pagi maka dia akan diselamatkan dari gangguan setan sampai sore. Begitu juga orang yang membaca zikir waktu sorenya, insya Allah akan diselamatkan dari gangguan setan nanti sampai waktu pagi. Ya, di antara yang kita baca misalnya dalam zikir sore atau zikir pagi kita yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya Rabb, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, bagi Allah segala kerajaan. Walahul hamd, bagi Allah lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang menetapkan takdir segala sesuatu. Maka kata Rasulullah dari Abi Hurairah, siapa mereka yang mengucapkan zikir dengan kalimat ini? Hafal semua Bu ya? Ya, la ilaha illallah. Jangan cuma lisannya, tapi hati yang mengikuti. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu, dia satu-satunya Rabb. Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan. Walahul hamd, baginya segala pujian. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah yang menetapkan takdir segala sesuatu. Ini maknanya bukan cuma kita tahu ya terjemahannya saja, tapi kita mendalami betul, meresapi betul. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Berarti kita tidak boleh menyembah sesuatu apapun kecuali Allah. Hatta hawa nafsu kita tidak boleh kita sembah. Karena dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menggambarkan ara'aitan nas man ittakhadhu hawahu ilah. Ya, apa kalian tidak melihat kata Allah? Ternyata banyak di antara manusia mereka yang mengambil hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Ya, ketika ada pilihan halal dan haram, Allah tentukan ini halal, ini haram. Ternyata ada orang yang mengambil yang haram, berarti dia saat itu telah menuhankan hawa nafsunya. Maka berarti belum benar kalimat la ilaha illallah dia. Karena apa? Karena dia masih mencari sekutu selain Allah. Wahdahu, satu-satunya Tuhan. La syarikalah, tidak boleh ada sekutu selain Allah. Lahul mulk, Masya Allah. Allah yang punya segala kerajaan. Apa maknanya? Allah itu maha kaya. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Allah yang memiliki langit, Allah yang memiliki bumi, dan Allah yang memiliki apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka seorang hamba yang yakin Allah yang punya kerajaan yang sangat besar, maka tidak mungkin dia takut menjadi orang miskin. Maka tidak mungkin dia khawatir ya dengan jaminan rezeki dari Allah sehingga dia kemudian mengambil yang haram. Tidak mungkin dia mengambil yang haram karena dia yakin Allah Rabb yang maha kaya. Lahul mulk wa lahul hamd. Allah yang maha ya, bagi Allah segala pujian. Maka seorang yang betul-betul berzikir tadi dengan lisannya, kemudian dia resapi dengan hatinya, maka amal perbuatannya tidak mungkin dia mencari-cari pujian dari manusia. Karena hakikatnya ya, bukti kalau dia mengucapkan bagi Allah segala pujian, maka berarti dirinya ini lemah. Kita ini punya banyak kekurangan, tidak pantas kita mencari-cari pujian dari manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan ini kemudian dia yakin wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah telah menetapkan segala takdir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek, maka ini takdir dari Allah. Dan bagi seorang mukmin takdir dari semuanya baik.
Apa yang kemudian menyenangkan bagi dia, ya berupa nikmat, maka dia bersyukur. Apa kemudian dia anggap ini sebagai suatu musibah, maka dia bersabar. Maka keduanya adalah kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengatakan man qala, siapa yang mengatakan ucapan seperti ini fil yaumi atan marrah, dalam satu hari itu 100 kali, maka kanat lahu adal asyara riqab, maka bagi dia ini semisal dia telah membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atan hasanatan, dan dicatat bagi dia ini 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atan sayyi'atan, dan dihapuskan bagi dia ini 100 kejelekan. Wa kanat lahu kharzan minasyaitan yaumihi dzalika hatta yamsi. Kalau orang yang tadi baca dalam zikirnya tadi pada waktu pagi, maka dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan sampai waktu sore. Walam ya'ti ahadan bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amala akthar min. Dan tidak ada kata Rasulullah orang yang lebih utama kecuali orang yang bahkan bisa lebih banyak dibandingkan dengan 100 tadi. Jadi Masya Allah, ya seorang mukmin, ya apapun dia zikir, mungkin mengucapkan subhanallah, mungkin mengucapkan alhamdulillah, mungkin dia ucapkan Allahu Akbar, atau tadi ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Masya Allah ini kebaikan yang sangat banyak. Ya, kita ucapkan misalnya kata Rasulullah man qala subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, bagi Allah segala puji, qurisat lahu nakhlatan fil jannah, maka niscaya kata Rasulullah Allah ya akan memberikan bagi dia pohon kurma di surga. Apa maksudnya? Orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Atau dulu Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, li'anna usabbihallahi ta'ala tasbihan. Sesungguhnya aku bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih. Dia ucapkan subhanallah ahabbu ilayya min an anfaqa adadihim dinanair fi sabilillah. Maka itu lebih aku cintai dibandingkan dengan aku menginfakkan beberapa dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zikir ini Masya Allah utamanya luar biasa, pahala yang kita raih meskipun ucapannya sederhana, singkat, ya. Hanya mengucapkan subhanallah, hanya mengucapkan alhamdulillah, hanya mengucapkan Allahu Akbar, maka ini pahalanya sudah luar biasa. Ya, dulu dikisahkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu ya ada beberapa orang yang miskin. Kan orang kaya dan orang miskin pada masa Rasulullah, mereka itu lomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya, mereka lomba-lomba supaya kemudian paling banyak amalnya. Sampai kemudian ya ata fuqara'ul muslimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fuqara, orang-orang miskin di antara kaum muslimin, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad dhahaba ahlud duthur bid darajatil ulya wan na'im al-muqim." Sesungguhnya mereka orang-orang yang kaya, mereka ini sudah punya derajat yang lebih tinggi dan mereka punya nikmat yang banyak. Maka kata Rasulullah, "Wa madzaka?" Apa maksudmu? Maka kata orang-orang yang fuqara tadi, "Yusalluna kama nusalli." Mereka orang kaya itu, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami orang miskin juga berpuasa. Wa yatasaddaqun wala natasaddaqu. Tapi mereka itu bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Wa ya'tiquna wala nu'tiqu. Ya, mereka berinfak sementara kami juga tidak bisa berinfak karena mereka punya kelebihan harta, kan orang miskin. Maka mereka punya derajat yang lebih utama dibandingkan dengan kami. Maka apa kata Rasulullah SAW? Afala u'allimukum syai'an tudriku bihi man sabaqakum. Apa mau kalian aku beritakan sesuatu yang akan bisa mengalahkan mereka orang-orang yang telah mendahului kalian, sesuatu yang bisa membuat kamu meskipun orang fakir ternyata ini bisa lebih mulia dibandingkan dengan orang yang kaya tadi. Maka wala yakunu ahadun afdal minkum. Tidak ada kata Rasulullah seseorang yang lebih utama dibandingkan dengan di antara kalian
illa man sana'a mithla ma sana'tu, kecuali siapa di antara kalian yang paling banyak melakukan amalan ini. Maka para sahabat yang fuqara tadi mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah, kami ingin tahu. Ya, kami ingin tahu apa yang membuat kami yang orang miskin tadi, ya, kami bisa kemudian kedudukannya itu bisa sama atau bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang kaya. Maka kata Rasulullah SAW, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadu ya dubura kulli salat thalathan wa thalathi marrah. Hendaklah kalian itu bertasbih, mengucapkan subhanallah, wa tukabbiru, kalian bertakbir, mengucapkan Allahu akbar, wa tahmadu, dan kalian mengucapkan alhamdulillah duburi kulli salat, ya, di belakang atau pada saat setelah kalian salat tadi, itu thalatha wa thalathi marrah, yaitu sebanyak 33 kali. Kemudian kalian tutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Rasulullah, ya, ini yang akan kemudian paling mulia, siapa yang senantiasa istiqomah dengan melakukan zikir ini tadi. Ya. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini kedudukan zikir tadi, yang mana ketika orang, ya, dulu dikisahkan, ya, ada seseorang datang kepada Hasan al-Basri, kemudian orang ini mengatakan, ya Abbas Sa'id, wahai Abbas Sa'id, asyku ilaika kiswati qalbi, aku adukan kepada engkau tentang hatiku yang berkah. Kayaknya ada pembatas dalam hatiku ini. Kalau baca Al-Quran kok agaknya susah sekali. Mungkin lebih senang membaca, ya, Quran dibandingkan dengan Al-Quran, atau mungkin senang membaca hadis dibandingkan dengan membaca hadisnya Rasulullah SAW. Maka apa kata Hasan al-Basri? Adbi bidzikri, hendaklah engkau banyak, ya, membasahi lisanmu dengan zikir kepada Allah. Kata beliau, zakarallahu shifaa'un wa dzakaran nas da'un. Sungguh kalau engkau banyak mengingat Allah, itu akan menjadi obat bagi sakit di hatimu tadi. Tapi kalau engkau banyak mengingat manusia, maka justru itu akan menjadi penyakit bagi hatimu. Jadi kalau misalnya kita, ya, justru banyak tadi mengingat manusia, mengingat urusan-urusan manusia, ya, misalnya kita akan tersibukkan dengan urusan dunia, dan kita pun kemudian menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dan orang yang berzikir, dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ma amala adami amalan anjalahu min al-adzab min dzikrillah ta'ala. Tidak ada suatu amalan dari anak cucu Adam yang akan menyelamatkan dia dari azab kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis yang kita ingat ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, sab'atun, ada 7 golongan, yudhallimuhullahu fi yaumin la dhilla illa dhilli, yaitu 7 golongan yang akan Allah Azza wa Jalla berikan naungan pada saat tidak ada lagi naungan di hari itu kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata di antara yang disebutkan yaitu rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seorang yang dia ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya sampai kemudian menetes air matanya. Ya, jadi kita perlu, ya, zikir tadi tidak perlu kemudian, ya, dinampak-nampakkan dengan orang lain, tapi dalam setiap waktu kita, ya. Kalau tidak ada orang, ya, mungkin, ya, kita ya, mungkin dengan agak dikeraskan sedikit suaranya. Tapi kalau ada orang yang itu di hati kita, ya, terus kita membaca, atau mungkin hanya dengan gerak bibir kita saja, ya. Dan nanti kita akan lihat ternyata wa afdalul dzikr tilawatul Quran. Ternyata sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran, ya. Kita tilawah Al-Quran. Maka misalnya kita, ya, dalam perjalanan datang ke masjid ini dari rumah kita, ya, kalau habis waktu 10 menit, insyaallah itu beberapa surat, ya, dalam juz 30 bisa kita ulangi. Di atas kendaraan kita mau ke tempat kerja, kita berzikir. Ibu-ibu mungkin sedang
masa kita berzikir, masya Allah itu pasti pengaruhnya itu luar biasa dan akan terasa ya di hati kita tadi. Itu akan ya kotoran-kotoran akan hilang, semangat kemudian untuk beribadah akan muncul, begitu juga kegelisahan dalam hidup akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kata Rasulullah, orang ini akan mendapatkan pengampunan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'adda lahum ya'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Sesungguhnya mereka yang berzikir kepada Allah ya dengan zikir yang banyak dari kalangan laki-laki ataupun mereka dari kalangan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka ini pengampunan wa ajran 'aziman, dan pahala yang banyak. Maka benarlah ya hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Jangan pernah engkau ya hentikan lisanmu tadi kecuali engkau senantiasa basah lisannya tadi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selalu zikir. Ya. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan yang kita mampu. Kita ucapkan subhanallah, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan Allah Akbar, kita ucapkan mungkin tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin zikir kita dengan banyak beristighfar, astaghfirullahal azim, atau tadi yang paling utama wa afdal zikr tilawatil Quran. Atau utama dari zikir itu yaitu kita membaca Al-Qur'an. Ya, kita ulang-ulangi sebagian dari hafalan Al-Qur'an kita. Maka ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ya, seorang hamba kalau dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah pun akan membersamai orang ini. Ini sesuai dengan hadis qudsi yang kita semua insyaallah sudah sering mendengar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bih. Aku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan prasangka dari hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku akan membersamai hamba tadi kalau dia itu ingat kepadaku, kalau dia itu berzikir kepadaku. Inna dzakarani fi nafsi dzakartuhu. Siapa mereka yang ingat dengan aku dalam jiwanya, ya dengan dia melakukan zikir tadi, maka dzakartuhu, aku pun akan ingat kepada orang ini. Jadi masya Allah ya, karena kita banyak berzikir kepada Allah, kita menyebut nama Allah, ada apa-apa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan ingat dengan kita. Dan ini kalau kita banyak berzikir berarti otomatis prasangka kita akan positif dengan Allah. Ya. Kita misalnya melakukan kesalahan, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Berarti dalam hati kita yakin bahwa Allah yang mengampunkan dosa. Dan kalau kita kemudian sudah yakin Allah yang mengampunkan dosa dan Allah mengampunkan semua dosa, ya, sebelum nyawa kita tadi sampai di kerongkongan, maka berarti insya Allah berdasarkan hadis tadi Allah pun memang akan mengampunkan dosa kita. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, inna husnudzan billahi ta'ala min husnil ibadah. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia berhusnuzan kepada Allah, maka ini adalah sebaik-baik ibadah. Ya, ana inda dhanni abdi bih. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Maka kita semua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang punya prasangka yang jelek. Ya, ada orang misalnya dia mendapatkan cobaan dari Allah, kemudian muncul, oh Allah berarti tidak adil. Ini prasangka yang jelek. Atau mungkin dia mengalami kesulitan, ya, kesulitan secara ekonomi misalnya, kemudian langsung di hatinya, wah kalau begini susah hidup. Kalau dia sudah punya prasangka yang jelek seperti ini, maka niscaya memang itulah yang akan terjadi dalam dirinya. Ya, orang ini memang akan kemudian
yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Maka kita diperintahkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, kata beliau, husnuzan billah. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah ayyadullu annahu yarhamahu wa yafu anhu. Hendaklah kalian itu meyakini Allah itu ya begitu besar kasih sayangnya dan begitu besar juga pemaafnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kebaikan, insya Allah Allah senang dan akan memberikan rahmatnya kepada dia. Tapi kalau kemudian kita melakukan kesalahan, ini tanda husnuzan. Maka kita harus berhusnuzan, Allah pun itu akan mengampunkan dosa kita tadi. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Walladzi la ilaha illa khairuh." Demi zat yang tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Ma u'ti 'abdul mu'min syai'an khairan min husnidzan billahi azza wa jalla. Tidak ada seorang hamba mukmin dia itu akan diberikan dengan sesuatu yang lebih baik kecuali orang ini dia punya modal husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah husnuzan, dia mengalami kesulitan misalnya, sulit secara ekonomi, tidak apa-apa, dia tenangkan juga keluarganya, apa santai saja, ya kita tenang, kita mohon kepada Allah. Karena apa? Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ini ada kemudahan. Insya Allah kita sedang sulit ini akan datang kemudahan. Insya Allah kalau itu kemudian yang menghujam dalam hati kita, ya menjadi bagian dari zikir kita, kita ingat Allah itu Maha Penyayang. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Allah niscaya akan memberikan jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan tadi. Ya, kita bayangkan, ada kesulitan ekonomi, berarti insya Allah sebentar lagi akan datang kemudahan, akan datang rezeki dari arah yang disangka-sangka. Berarti insya Allah akan datang seperti itu. Tapi kalau kemudian zan kita sudah zan yang negatif, ya, prasangka kita kepada Allah sudah sesuatu yang negatif, maka niscaya tadi itulah yang akan terjadi. Tidak ada apa sulit kalau begini hidup, maka siap-siap hidup kita akan sulit. Bahkan misalnya kita punya uang pun, kita bilang uangnya kita tabung, ini ya untuk jaga-jaga mungkin anak kita sakit. Karena zon kita berarti anak sakit, siap-siap uang itu habis juga untuk anak sakit. Maka itu husnuzan. Ya, kenapa kita tidak meletakkan zon yang lebih baik dibandingkan dengan anak sakit? Kita simpan dulu uangnya. Insya Allah mungkin dengan uang ini kita bisa umroh, kita bisa haji, kita bisa ya melakukan kebaikan-kebaikan yang merupakan keutamaan ya dalam agama ini. Jangan kemudian cita-cita kita hanya sebatas urusan dunia semata. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abi Hurairah beliau juga mengatakan, Innallaha azza wa jalla yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana ma'a 'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafa'ata'am. Sesungguhnya aku akan bersama seorang hamba ketika hamba tadi itu ingat dengan aku, ya, dan aku pun akan memberikan kepada dia ya syafaat. Aku akan memberikan pertolongan kepada orang ini. Jadi masya Allah, ya kalau kita sudah tadi bentuknya itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini kata para ulama itu boleh ya tadi sendiri-sendiri, dan ini memang perlu ya yang kita tadi punya waktu sendiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sepertiga malam ya, kita berzikir sampai kita menangis atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, merasakan bahwa insyaallah ternyata amal kebaikan yang kita kerjakan ini baru sangat sedikit. Atau bahkan boleh ada kemudian zikir tadi yang maknanya kemudian dilakukan dalam bentuk-bentuk halaqah. Ya, karena makna zikir itu adalah dzakar, mengingat. Ya. Maka sebenarnya termasuk majelis taklim sebagaimana pertemuan sebelumnya kita bahas, itu hakikatnya juga merupakan bagian dari zikir. Yang mana ya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ma jalasu qaumun yadhkurullaha ta'ala, tidak ada suatu majelis yang di sana suatu kaum mereka tadi saling mengingat ya, atau mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian fayaqumun hatta yuqalu lahum, kemudian mereka berdiri meninggalkan majelis tadi, kecuali dikatakan kepada mereka, qumu, berdirilah kalian, tinggalkanlah majelis tadi, qad ghafarallahu lakum dzunubukum,
karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa buddilat sayyi'atukum hasanah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kejelekan-kejelekan kalian itu dengan kebaikan. Ya, atau dalam hadis yang lain dikatakan ma jalasa qaumun yadhkurullah, tidak ada suatu kaum yang mereka ini berzikir kepada Allah, membuat kita ingat dengan Allah. Ingat tentu dengan dalil dari Al-Quran, dari hadis. Itu yang membuat hati tadi terpaut dengan akhirat, membuat hati ini ingat bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ada kehidupan yang kekal di akhirat. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Maka kita saling mengingatkan ini, kecuali apa? Illa khaffathumul malaika, kecuali Allah Ta'ala membuat para malaikat ini mengelilingi orang-orang ini tadi. Mereka ini dikerumuni oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan bagi mereka rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan tentu di majelis-majelis yang di sana kemudian disebutkan nama Allah, membuat orang-orang ingat dengan Allah, kecuali pasti ketenangan itu akan datang dalam hati-hati mereka. Bedakan misalnya ketika kita ada di majelis yang di sana disebut nama Allah, mengingatkan kepada ketaatan, atau di majelis yang di sana tidak sama sekali disebut nama Allah. Bahkan justru kalau kemudian kita banyak datang suatu majelis yang di sana tidak ada manfaat, yang di sana orang sibuk dengan urusan dunianya, maka dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini termasuk fudulul mukhallaf, berlebih-lebihan dalam bergaul, yang dia merupakan di antara penyebab sakitnya hati kita. Banyak orang hatinya itu sakit, hatinya itu berpenyakit. Bahkan dia sampai mati hatinya tadi itu karena kumpul dengan sahabat-sahabat yang memang tidak saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau majelis tadi orang-orang yang baik, maka niscaya tidaklah mereka menyampaikan sesuatu kecuali kebaikan. Tidaklah mereka menyampaikan sesuatu kecuali di sana itu akan membuat mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mereka mengatakan al-farah fi hadhihi dunya illa bi thalathin, tidak tersisa kebahagiaan di dunia ini kecuali karena 3 perkara. Salah satunya yaitu liqa'ul ikhwah, bertemu dengan sahabat-sahabat yang saling mencintai karena Allah. Kenapa? Karena sahabat yang saling mencintai karena Allah, mereka ini membuat kita ingat kepada Allah. Mereka membuat kita berzikir. Sahabat yang baik itu kita ingat saja itu sudah ingat dengan kebaikan. Apalagi kita bertemu, kita bicara dengan mereka. Maka Rasulullah SAW menggambarkan bahwa antara al-muslim dan muslim, seorang muslim dengan muslim yang lain, mereka itu kal yaddain, keadaannya seperti 2 tangan ini. Ikhtasala ikhdahuma al-ukhra, mereka saling membersihkan. Temannya datang, dia mungkin sedang ada masalah, ketemu dengan sahabatnya, Masya Allah, langsung ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian bersih kotoran-kotoran yang ada di hati. Makanya dulu dikisahkan dalam majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, itu yang hadir ribuan orang yang hadir. Tapi ternyata mungkin karena dulu belum ada mic seperti ini, yang betul-betul bisa mendengarkan dan dapat faedah ilmu, dalam artian ilmu lisannya, apa yang disampaikan itu tidak lebih dari 300 saja. Sementara yang lainnya mereka Masya Allah hanya melihat wajahnya Imam Ahmad saja itu mereka sudah tenang, mereka sudah merasakan ingat dengan Allah, kemudian mereka mendapatkan motivasi baru. Jadi itu di antara keutamaan kalau kemudian kita tadi berzikir, istilah dengan berkumpul, dengan adanya akhlak, dengan pertemuan-pertemuan, wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan mereka pun akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada sisinya. Disebutkan di antara para malaikat si fulan, Masya Allah, mereka banyak mengingatku. Dan tadi kita sebutkan ternyata apalagi kalau di majelis-majelis dibacakan ayat-ayat Al-Quran, atau masing-masing kita kemudian membaca Al-Quran. Sebentar lagi mau Ramadan, sudah mulai kita siapkan banyak membaca Al-Quran. Maka zikir dengan membaca Al-Quran, Insya Allah ini adalah mendulang pahala yang luar biasa.
Sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa mereka yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka dia sudah dapat satu kebaikan, baru satu huruf. Wal hasanatun bi asyri amsalihha, dan kebaikan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim, tidaklah kalian mengucapkan alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu hanya satu huruf, walakin alif harfun. Alif itu satu huruf, lam harfun, wa mim harfun. Berarti alif lam mim kita baca itu sudah dapat 30 kali kebaikan. Jadi Masya Allah. Gimana kalau kita hafal juz 30? Siapa yang tahu berapa jumlah hurufnya juz 30 kan? Kita terus baca di perjalanan, dalam sholat malam kita terus. Dan tentu kita akan merasakan bahwa ini kurang. Maka kita pun akan semangat untuk menambah. Ya. Karena semakin dibaca, hati dari pun juga semakin bersih. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan dia ini adalah obat bagi apa yang ada di hati kalian, wa hudan, dia adalah petunjuk, wa rahmah, dan dia adalah rahmat lil mu'min, bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi orang yang banyak baca Al-Quran, mungkin ketika awal-awal baca Al-Quran itu terasa ada kotoran-kotoran misalnya. Semakin banyak kita baca, terus kita baca, maka seakan-akan ada kotoran-kotoran di hati dari itu yang akan lepas. Ya, meskipun kalau jarang baca Al-Quran, awal-awalnya akan terasa berat, tapi terus paksakan, maka pelan-pelan hati dari itu akan menjadi lapang. Karena Allah dalam surat Al-Isra ayat 82 juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Sungguh kata Allah, kan telah turunkan dari Al-Quran itu yaitu syifa, obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman. Jadi orang yang banyak baca Al-Quran, kata para ulama, paling tidak dia tadi akan terobati dari 2 penyakit. Syifa, obat dari 2 penyakit. Pertama, Al-Quran itu asal membacanya dengan tadabbur, ya. Baca, kalau kita paham bahasa Arab, insyaallah itu berarti kan bisa langsung masuk ke hati kita. Kalau tidak, minimal kita baca satu ayat, kita baca terjemahannya. Syukur-syukur mungkin sambil belajar bahasa Arab dengan menerjemahkan Al-Quran tadi. Ya, baca per kata, oh ini maknanya apa. Kemudian kita pahami, syukur-syukur kemudian sempat membaca tafsirnya. Ya, maka insya Allah kita akan selamat dari fitnah syubhat. Syubhat karena ilmu Al-Quran itu adalah ilmu, itu akan muncul. Kemudian kata para ulama juga ternyata Al-Quran itu akan menyelamatkan min amradis syahwat. Ya, syahwat kita pun ketika kita banyak baca Al-Quran itu akan semakin ditekan. Ya, karena Al-Quran tadi adalah bagian dari zikir. Dan syahwat itu kan selalu kemudian tiup-tiupkan oleh syaitan supaya kemudian terus membara, bahkan membuat kita ini tersesat dari jalan kebenaran. Ketika kita baca Al-Quran, maka Allah akan bimbing kita, syahwat tadi itu menjadi lemah, dan orang ini akhirnya banyak melakukan ketaatan, dan dia pun akan merasakan ketenangan dalam jiwanya. Jadi makanya kalau bisa tadi di antara zikir yang terus kita ucapkan, saya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu usahakan Anda dalam sehari. Ya, kalau kita hafal juz 30 saja, juz 30 itu kita baca. Ya, tidak lama apa ya? Mungkin 45 menit. Taruhlah kalau agak lama 1 jam. Selesai. Ya, kalau rumah kita kita ke masjid jaraknya 10 menit, 5 kali ke masjid itu sudah khatam selesai juz 30. Kalau kita bisa sholat malam, itu tidak kerasa, itu sudah selesai. Dan beda nanti sholat malam kita mungkin hanya dengan qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad tiap saat, bahkan tiap rakaat baca itu. Dan kita pelan-pelan sambil untuk melakukan murajaah, sambil mungkin kita renungi maknanya. Orang ini insya Allah akan merasakan di antara hadis Rasulullah yang dia mengatakan,
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mereka yang mengajarkannya. Ya, dan kita perlu tadi jangan hanya kemudian Al-Qur'an ini jadikan jargon saja. Kita rujuk ke Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kita tidak belajar Al-Qur'an. Bacaannya pun kita tidak kita perbaiki. Oh, saya belum mahir baca Al-Qur'an. Tidak apa-apa, terus belajar. Kenapa? Karena kata Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an. Mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun fih, dan mereka mahir, sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, maka ma'asyaratil kiram al-bararah. Mereka ini akan dibersamai oleh para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata fih. Dan ada orang yang ketika membaca Al-Qur'an mungkin masih terbata-bata. Ya, mungkin dia selama ini belum intens dengan Al-Qur'an, maka wa huwa alaihi sya'atun lahu ajran. Maka orang ini kata Rasulullah tetap dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Qur'an yang tadi kita sudah sampaikan, 1 huruf saja itu sampai ya 1 huruf 1 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan selain itu dia dapat pahala belajar Al-Qur'an. Ya. Bahkan kata Habbab radhiyallahu anhu, apa kata Habbab? Taqrabu ilallahi masaqata. Hendaklah kalian sekuat mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka lan tataqarrabu ilaihi bi syai' ahabba ilaihi min kalamihi. Tapi sungguh ketahuilah, kalian tidak mungkin akan bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah kecuali kalian mendekatkan diri melalui kalamnya, kecuali kalian banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Tapi tadi targetnya bukan cuma sekedar banyak, saya baca Al-Qur'an cepat-cepatan khatam, tapi tidak paham maknanya. Karena tadi kita bukan hanya cari pahala dalam artian hitungan ini satu Al-Qur'an sekian, tapi kita juga harus jadikan Al-Qur'an tadi sebagai ya sebab bagi kesembuhan penyakit syubhat kita. Maka perlu melakukan tadabbur, perlu kita renungkan bacaan Al-Qur'an tadi. Dan Masya Allah, kalau kita misalnya sudah baca, kemudian kita tadabburi, rasanya itu tidak mau selesai dari bacaan Al-Qur'an tadi. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Lau tahran qulubukum ma sabi'at min kalami rabbik." Kalau hati kalian itu memang sudah bersih, maka saya kata Utsman bin Affan, kalian tidak akan pernah kenyang dari kalam Allah. Insyaallah bahasa Al-Qur'an itu jawami'ul kalim. Dia itu singkat, padat, tapi maknanya sangat mendalam. Ya. Dibaca sekarang, kita mungkin sedang sedih. Kita punya interpretasi seperti ini. Ya, ada nilai rasa yang berbeda. Kemudian kita baca dalam keadaan yang lain, kita mungkin senang. Ya, tetap nyaman, ada interpretasi yang baru lagi yang muncul. Maka betul-betul Al-Qur'an itu ya cocok untuk dibaca oleh siapapun dalam keadaan emosi apapun. Sama orang yang tadi, dia selain sekedar membaca, dia memperbaiki bacaannya dan dia juga berusaha untuk memahami makna dari apa yang dia baca. Dari ucapan Utsman bin Affan ini juga para ulama mengatakan kalau ada orang ternyata jarang sekali dia membaca Al-Qur'an, maka cukup ini menjadi bukti untuk dirinya sendiri mengetahui kalau berarti cintanya kepada Allah ini masih bermasalah. Kalau kemudian hatinya ini sebenarnya masih banyak dosa, masih banyak karat dalam dirinya, maka kita lihat dalam diri kita. Ya. Dulu bahkan misalnya para sahabat ketika turun ayat yang berkaitan ya ketika wa idqala nabi ya intahala qaumi hadzal qur'an mahjura, ketika Nabi mengatakan sungguh umatku ya mengambil Al-Qur'an ini sebagai perkara yang dilalaikan, maka ternyata mereka pun ya meskipun cuma mengkhatamkan, ketika mereka mengkhatamkan lebih dari 1 bulan, mereka merasa kita ini sudah orang yang mahjura, kita ini sudah orang yang lalai dengan Al-Qur'an, padahal sebulan sekali khatam. Itu para sahabat, para salafus saleh terdahulu. Makanya kalau kita baca bicara dalam kitab At-Tibyan, ya At-Tibyan Al-Adab li Hamalatul Quran, itu karangan Syekh Imam Nawawi, ya. At-Tibyan adab bagi mereka yang menghafal Al-Quran, mereka pembawa Al-Quran. Masya Allah, dulu para sahabat itu
Bahkan ada yang ingin mengkhatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari, dan kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga kebanyakan dari para sahabat itu, kalau tidak mengkhatamkan mereka dalam 3 hari, maka mengkhatamkan mereka dalam 7 hari. Berarti sehari kalau 3 hari 10 juz. Ya. Kalau 7 hari, maka berarti mereka mengkhatamkan perharinya itu ya paling tidak 4 juz sampai 5 juz. Itu yang mereka baca. Ya. Dan Masya Allah pengaruhnya itu luar biasa karena kekuatan Al-Quran yang mereka miliki. Kalau ada kok yang cuma 1 juz sehari, ya, yang sekarang mungkin untuk umat di akhir zaman seperti kita ini sudah hebat luar biasa, sudah acung jempol itu 1 hari 1 juz. Itu mereka sudah merasa oh kita itu orang yang lalai. Nah, kita lihat diri kita. Jadi paling tidak mungkin ya tadi kita ambil yang paling bawah, sebulan sekali bisa tidak kita khatamkan. Ya, saya tidak bilang oh setahun sekali. Ya khawatir kita. Kapan kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai bantuan dalam hidup? Kapan kita ingin belajar? Sementara kitab-kitab yang lain atau buku yang lain yang betul-betul kita baca. Al-Quran itu kan cuma sekitar 6 ribuan halaman. Al-Quran itu ya cuma 114 surat, 30 juz. Dan kenapa kok kemudian tadi banyak orang kalau baca Quran, Masya Allah, dari awal sampai akhir dia baca. Ya, tapi ketika baca Quran kayaknya kepanasan. Ketika membaca hadis handphonenya, hadis laptopnya, Masya Allah, bangun tidur aja itu sudah dia pegang handphonenya, cari mana handphonenya, pergi ke masjid itu ketinggalan handphone, balik lagi di tengah jalan. Ada orang yang seperti itu. Maka kata ulama, ya, kalau kita ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang terdahulu mereka dengan Al-Quran, kira-kira sama dengan keadaan orang sekarang itu dengan handphonenya. Ya. Jadi mereka ini betul-betul ingin selalu bersama Al-Quran. Karena apa? Karena mereka tahu, ya, wa'ab dan dzikr, seutama zikir itu adalah tilawatul Quran. Makanya Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lam annahu yuhibbullah." Siapa di antara kalian yang ingin tahu apa kalian itu betul-betul sudah cinta kepada Allah, falya'rif nafsahu 'ala al-Quran. Maka perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Fa inna ahabbal Quran fa huwa yuhibbullah. Kalau orang ini sudah cinta dengan Al-Quran, cinta lagi-lagi harus ada buktinya. Dia berarti sering membuka Al-Quran, dia sering baca, dia sering renungi, tadabburi, pahami maknanya. Maka orang ini fa huwa yuhibbullah, dia betul cintanya kepada Allah. Fa innamal Quran kalamullah. Karena hakikatnya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu seperti ya surat atau wahyu yang diturunkan untuk kita melalui malaikat Jibril diperantarai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu diturunkan justru untuk kita. Bahkan Rasulullah beliau mengatakan, sesungguhnya taraktu fikum imra'ani, aku tinggalkan pada kalian itu, kata Rasulullah, 2 perkara. Tidak akan tersesat kalian ya kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa berpegang kepada Al-Quran sementara kita jarang membaca Al-Quran dan memahaminya? Bagaimana mungkin kita ingin berpegang kepada Sunnah sementara kita jarang membaca Sunnahnya Rasulullah SAW dan membaca Al-Quran, membaca Sunnah? Hakikatnya semua ini adalah membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kiranya mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ya, masih ada sedikit waktu. Ya, kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilakan. Silakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas semua, Bu ya? Oh, ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau berzikir atau sering membaca Al-Quran, ya, menjamin kita ya. Begini kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata beliau, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantadi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu langsung dengan mengambilnya dari dada-dada manusia. Walakin Allah yaqbiduhu biqabdil ulama. Tapi Allah itu mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam yabqa al-alim, kalau orang yang alim itu sudah tidak ada lagi, maka ittahadan nas ru'usan juhala. Orang-orang kata Rasulullah mulai akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Pemimpin yang jahil itu fasu'alu fa'atu bighairil ilm. Mereka ditanya maka mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa'adallu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ternyata Ubadah bin Samit beliau mengatakan, lau syi'ta, kalau engkau mau, la akhbaruka innal ilma ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lisan, ya. Jadi yang pertama itu adalah ilmu lisan. Dan ilmu lisan ini itu maknanya adalah Al-Quran dan hadis. Ketika dia dipelajari hanya sebatas bacaan saja, ya. Jadi kalau ada orang misalnya belajar Al-Quran, belajar hadis hanya bacaannya saja, oh dia ingin bacaannya yang bagus, ya, maka mungkin disebut sebagai qari. Dia sudah menguasai ilmu lisan, ya. Atau mungkin ada orang yang belajar Al-Quran, ditadaburi makna-maknanya, tapi niatnya tadi dia ini ingin bangga-banggaan dengan ilmunya. Oh saya ini hebat, saya menguasai dalil ini, ingin mendebat orang-orang yang alim, atau mungkin dia ingin mempertunjukkan kemampuan ini di depan para juhala, orang-orang yang bodoh gitu ya. Maka ternyata yang seperti ini baru sebatas ilmu lisan. Dan hanya ilmu lisan saja. Kalau kita baca misalnya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah atau dalam syarahnya Jami'ul Ulum wal Hikam, maka ternyata orang yang menguasai ilmu lisan tapi tidak disertai dengan ilmu batin, mereka termasuk di antara orang-orang yang awal dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang belajar Al-Quran, ya, Rasulullah SAW sampaikan kan 3 golongan yang awal dilemparkan ke dalam neraka. Di antaranya orang yang dia belajar Al-Quran, ya, kemudian dia banyak membaca Al-Quran, ternyata niatnya hanya ingin disebut sebagai alim, hanya ingin disebut sebagai qari, dan dilemparkan ke dalam neraka. Berarti kalau dia hanya menguasai ilmu lisan. Nah, tapi ada yang disebut kata Ubadah bin Samit ilmu batin, ilmu yang berkaitan dengan hati. Dan inilah yang sebenarnya yang membentuk akhlak kita. Jadi akhlak itu kalau kita baca dalam kitab Minhajul Muslim, dia kan lebih sesuatu yang memang sudah menjadi karakter insan yang mengalami dengan apa yang muncul dalam persepsi hati kita, ya. Jadi karakter. Ini kalau orang ini muncul akarnya, oh dia ikhlas, dia orang yang tawadhu, dia orang yang khusyuk, dia orang yang sabar, dia orang yang tawakal kepada Allah. Yang intinya semua itu adalah berkaitan dengan hati. Nah sekarang orang belajar Al-Quran tadi, ya tergantung dengan dia belajar Al-Quran pada level apa. Kalau level belajar Al-Quran hanya sebatas level untuk bacaannya saja, lisannya saja, oh dia paham maknanya, kemudian mungkin bangga-banggaan, maka tentu akhlaknya bisa jadi sombong. Maka tidak heran ada orang, dia hafal Al-Quran, tapi adatnya kok tingkahnya seperti ini. Kenapa? Berarti dia tidak belajar Al-Quran itu dengan ilmu batin, ya. Tapi kalau orang belajar dengan ilmu batin, bahkan kita perhatikan sahabatnya Rasulullah SAW dulu, mereka tadi ketika belajar Al-Quran, kadang-kadang itu mereka tidak mau, ya, menyelesaikan bacaan 10 ayat itu sampai kemudian mereka betul-betul paham dan mengamalkannya. Mereka amalkan, baru kemudian ya mereka lanjut ke ayat berikutnya. Itu banyak di antara sahabat yang seperti itu. Ini betul-betul makna belajar. Bahkan kalau kita tahu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah kan dalam kisah ketika beliau mengajarkan surah Al-Ma'un, makanya Muhammadiyah pun kadang disebut sebagai gerakan Al-Ma'un. Kenapa? Karena Kiai Dahlan dengan para murid-muridnya, beliau mengajarkan surah Al-Ma'un. Kemudian diajar
Kiai Dahlan tanya, apa sudah paham dengan surat Al-Ma'un? Sudah Kiai. Apa buktinya? Ya, ada yang berupa maknanya ini dan seterusnya. Maka kata Kiai Dahlan, coba sekarang kalian lihat, karena ada orang miskin. Oh iya, udah diberi makan belum? Oh belum. Oh berarti Anda belum paham. Ya, jadi seharusnya belajar Al-Quran tadi adalah, Insya Allah kalau memang niat kita belajar sedikit untuk kita amalkan. Masya Allah, ini insya Allah akhlaknya tadi itu akan berubah drastis. Tidak perlu istilahnya semua surat saja. Ya, bahkan misalnya sampai-sampai kalau dalam kitab Ushul Thalatha itu Imam Syafi'i ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling menasihati di atas kebenaran dan mereka menasihati di atas kesabaran. Ya, maka apa kata Imam Syafi'i? Lau anzalallahu hadzal Qur'an bi hadhihi surah, kalau saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua Al-Qur'an hanya dengan satu surat Al-Asr saja, ya, wal asr, maka lakafatu, niscaya sudah cukup kalau orang betul mengamalkan. Kenapa? Karena dalam surah Al-Asr demi masa, berarti semua kita harus perhatian betul dengan waktu kita. Ya, hakikatnya detik demi detik bagi seorang mukmin itu sangat penting, karena kita tidak tahu kapan ajal tadi akan datang. Sesungguhnya semua manusia mereka itu dalam kerugian, dan tentu kita tidak ingin termasuk orang yang merugi. Maka kita berusaha siapa? Illal ladzina amanu, berusaha kita jadi orang yang beriman. Dan kata beliau, ya, misalnya Umar bin Khattab, laisa iman illa bil ilm, tidak ada iman kecuali dengan ilmu. Maka setiap kita wajib untuk menuntut ilmu, paham agama ini. Ya. Di sebelah timur ini ada balai kota, Bu, ya. Kenapa Ibu yakin? Karena punya ilmu. Bayangkan kita tanya kepada orang lain yang bukan kawan. Kita bilang, oh di sebelah timur Masjid Ahmad Yani itu ada balai kota. Apa mereka bisa membayangkan? Apa mereka yakin? Keyakinannya tentu beda dengan kita yang punya ilmu bahwa memang betul ada. Dalam urusan dunia sini seperti itu, termasuk dalam urusan agama ini. Kita yakin betul dengan agama ini kalau kita belajar. Kita berusaha kenal dengan Allah, dengan semua asma-Nya. Kita berusaha, ya, mengenal Rasulullah SAW dengan perjalanan hidupnya. Kita berusaha untuk mengenal agama ini dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka Masya Allah kita akan tambah yakin bahwa betul-betul, ya, Islam ini adalah nikmat yang luar biasa sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menurunkan Al-Qur'an kecuali sebagai bentuk kasih sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini punya keterbatasan akal. Kita punya keterbatasan perasaan. Yang kalau kita ingin mencari kebenaran hanya dengan akal dan perasaan kita, tentu kita tidak akan sampai. Maka Allah kasih ini Al-Qur'an. Dan kita tinggal pelajari saja dengan satu dustur ini, satu panduan ini. Jadi keindahan beliau mengajarkan seperti itu, berusaha sedikit tapi diamalkan. Imam Syafi'i baru mengucapkan tadi wal asr, demi masa, maka berusaha kita menjadi orang yang berilmu, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Dan setiap ketika kita sudah punya ilmu, maka wajib ilmu ini untuk kita amalkan. Ya, terutama ilmu yang wajib, ya. Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Allah amat murka terhadap mereka orang-orang yang telah mengetahui sesuatu, mengatakan sesuatu, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi ilmu itu punya tanggung jawab. Kita tahu, oh kita harus berbuat baik, maka berdosa kita sudah tahu harus berbuat baik, ternyata kita berbuat jahat. Kita sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, ternyata ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, maka kita berusaha tadi, apa yang sudah kita ketahui pelan-pelan terus kita amalkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita tahu kita ini, ya, tidak boleh hanya sekedar merasa soleh sendiri saja. Soleh sendiri tidak cukup. Maka kita perlu kemudian berdakwah, dan dakwah ini tanggung jawab bersama. Kalau semua orang, kemudian kata Imam Syafi'i, berusaha untuk berpegang teguh hanya dengan satu surat ini, semua orang menuntut ilmu, semua orang mengamalkan ilmunya, kemudian semua orang berdakwah,
dan mereka bersabar di atas ketiganya ini, sudah cukup tugas kita. Atau kalau kita misalnya baru merenungkan Al-Fatihah, kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta. Maka Masya Allah, orang yang betul-betul bukan hanya dengan lisan dia ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka tidak mungkin dia akan mencari-cari pujian dari manusia. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Apa maknanya? Allah Maha Pengasih. Orang kafir sekalipun Allah kasih rezeki. Semua makhluk ada rezeki. La yamutu shaksan hatta yahminallahu alaihi rizqahu. Tidak mungkin sesuatu itu akan mati sampai jatah rezekinya itu Allah cukupkan. Maka kita yakin betul dengan jaminan rezeki dari Allah. Tidak perlu kita cari yang haram. Ya. Apalagi cuma sekedar urusan dunia. Yang dunia ini bagi Allah kecil. Tapi Allah punya Ar-Rahim, Allah punya kasih sayang, dan kasih sayang Allah hanya kepada orang beriman. Maka kita tidak cukup hanya mendapatkan kasihnya Allah, tapi kita berharap mendapatkan sayangnya Allah. Maka kita berusaha jadi orang beriman. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai, yang penguasa hari pembalasan, penguasa hari kiamat nanti Allah. Kita yakin dunia ini sementara, maka kita berusaha menyiapkan kehidupan yang sesungguhnya, siapkan bekal untuk hari perjalanan menuju kehidupan yang sebenarnya, itu akhirat. Dan Allah saat itu yang paling berkuasa, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Maka pengaruhnya apa? Kita tidak akan sibuk hanya dengan urusan dunia, atau dunia pun kita jadikan sebagai sarana untuk menjaga akhirat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. InsyaAllah kalau itu di hati kita, berarti kita tidak boleh nyembah kepada apapun, termasuk tadi hawa nafsu kita. Mohon pertolongan, gantungkan diri pun tidak boleh kepada diri kita sendiri pun tidak boleh. Wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Itu kan dalam zikir pagi sore kita. Ya Allah, jangan biarkan aku ini meninggalkan diriku ila nafsi, meyakinkan diriku kepada jiwaku sendiri, tarfata'ain, meskipun hanya sekejap mata. Jangan sampai kita yakin, saya ini kan punya harta, aman nanti. Tidak boleh. Saya pendidikan saya kan tinggi, nanti aman lah. Urusan pekerjaan, urusan, tidak boleh. Kita harus menyerahkan semuanya ini hanya kepada Allah. Maka ini makna hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Al-Mustaqim itu sama dengan kata Al-Istiqamah. Ya Allah, kami sudah sholat ini, kami sudah membaca Al-Fatihah ini, maka mohon tetapkan kami di atas keistiqomahan. Maka kita berusaha terus, yang sudah baik-baik kita jaga, ya meskipun kecil tapi terus istiqomah, karena kita tahu Allah itu senang dengan yang dawam, ya, yang rutin kita lakukan meskipun kebaikan kelihatan kecil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan mereka orang-orang yang Kau benci, ya Allah. Siapa yang Allah benci? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dibenci tadi? Kabura maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Orang Yahudi itu cerdas, mereka pintar, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Walad dhalin, dan kami juga bukan orang yang kami harapkan itu menjadi orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang yang tidak punya ilmu. Ya, maka kami berhindar. Ya, kami mohon perlindungan dari Engkau, tapi kami butuh jalan istiqomah. Masya Allah, baru Al-Fatihah saja, kalau kemudian kita resapi, kemudian kita jadikan panduan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita hafal juz 30, atau Alhamdulillah hafal 30 juz. Dan itu tadi bukan hanya dengan lisan, tapi kita berusaha dengan hati kita. Ya, jadikan panduan, maka insya Allah tadi enak sekali hidup kita. Bahkan semua persoalan dalam hidup pun itu selesai, ada jawabannya dalam Al-Quran. Karena memang Allah telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Semua urusan itu ada penjelasan di dalam Al-Quran bagi mereka yang mau melakukan tadabbur. Ya, wallahu ta'ala. Oke, begitu ya. Ya. Cukup atau masih ada? Cukup? Ya, ini sudah jam 5:05. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan kita berharap ya mudah-mudahan tadi
kita semua termasuk di antara orang yang senantiasa lisan kita ini basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu tadi karena zikir yang paling utama adalah bacaan Al-Qur'an, maka setiap kita berusaha ya, ada ya, syukur-syukur semuanya. Kalau tidak sebagian dari Al-Quran yang kita hafal, yang kemudian ini bisa kita jadikan sebagai zikir rutin kita ya. Dan berusaha lagi, kita sudah hafal, jangan cuma sekedar hafal di lisan saja. Bagaimana kita hafal dan kemudian ketika kita membaca ya, seperti kita lisan kita ucapkan dan hati kita itu bisa mengikuti karena kita paham dengan makna Al-Quran yang kita baca tadi. Demikian kiranya bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.